Bel, rakitan PC baru. Ini siapa? punya temen mau main game sambil live streaming. Bentar. PGA-nya GeForce RTX lagi? Iya, RTX lagi. Kenapa lagi-lagi RTX? Kemarin yang di rumah, rakitan PC punya Mimin RTX juga. Cuma pakai buat main Juma. Emang kelebihan RTX apa sih dibanding PGA lain? Sebetulnya banyak banget ya kelebihan RTX. Bahkan teman-teman di luar sana juga ketika komen di video rakitan PC, "Bang, kenapa rakit PC pakai PGA-nya RTX terus?" Iya, kenapa? Ya udah, sekarang kamu nonton video ini aja. Saya akan sekilas jelasin tentang keunggulan-keunggulan si PGA RTX. Oke? Let's go. Let's go. Stars, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Jadi banyak banget ya teman-teman di luar sana, bahkan teman saya juga udah pakai PGA RTX tapi belum tahu fitur-fitur yang ada di dalam PGA RTX itu apa aja. Makanya di sini sekaligus saya menjawab pertanyaan teman-teman yang sering muncul di kolom komentar YouTube. Sekaligus juga saya jawab pertanyaan yang teman offline saya tadi gitu. Nah, untuk PGA card yang di belakang ini di sini menggunakan Asus ROG Strix RTX 3070 Ti punya teman saya yang rencananya mau dipakai main game dan live streaming. Ini boxnya ya. Nah, kemarin saya belinya di Astrindo Store. Si Astrindo kan distributornya Asus. Jadi, saya rasa kalau misalkan mau RMA atau mau klaim garansi bisa lebih cepat mendapat responnya kalau misalkan belinya di si Astrindo Store itu. Makanya ya udah belinya di sana. Jadi kalau kalian nanti mau beli PGA card Asus ya di sana aja boleh. Di sini RTX series tuh punya fitur yang membuat PC gaming kita tuh jauh menjadi lebih powerful yang dikasih nama oleh Nvidia yakni The Ultimate Platform. Ya selain mendukung untuk gamer, streamer, content creator juga pasti punya dukungan khusus. Ya sama ya, diantaranya punya DLSS, punya Ray Tracing, punya Nvidia Broadcast, punya Nvidia Studio, dan Nvidia Reflex. Nah biasanya sebelum saya kasih referensi untuk rakitan PC, saya tuh nanya dulu ke teman saya, "Kamu rakit PC kebutuhannya untuk apa?" Dan biasanya teman-teman tuh menjawab kayak gini, "Rakit PC saya buat gaming dan editing tipis-tipis." Pasti jawabannya tuh kebanyakan kayak gitu. Oke, saya langsung jelaskan fitur keunggulan RTX series ya, sekaligus jawab pertanyaan yang tadi teman-teman kasih di awal. Pertama, RTX 3000 series yang sudah didukung dengan fitur DLSS 2.0. Fitur ini tuh bisa dijalankan hanya oleh Tensor Core, dan Tensor Core hanya ada di PGA RTX series. Keunggulan kasat mata yang bisa kita lihat secara langsung dalam penerapan gaming atau teknologi upscaling yang meningkatkan FPS pada game dengan visual yang tetap detail. Contohnya nih, pada game terbaru Spider-Man Remaster dari Steam. Adanya fitur DLSS 2.0, fitur ini tuh menggunakan machine learning yang membuat visual malah semakin detail menurut saya ya. Walaupun sudah di upscaling gambarnya supaya lebih ringan dan FPS naik, tetap mendapatkan visual yang bagus. Coba kalian perhatikan kedua layar samping kanan dan kiri ini. Di game ini saya main resolusi 1440p, presetnya very high, dan diaktifkan DLSS 2.0. Performa PC itu seakan-akan meningkat ya, karena mendapatkan FPS yang lebih tinggi. Kalian bisa lihat ketika DLSS off, FPS-nya ya sedikit kecil ya, jika dibandingkan dengan DLSS on di mode quality yang saya setting ini. Anggap saja kita beli performa PGA card ketika DLSS off, dan kita mendapatkan performa lebih ketika si DLSS-nya diaktifkan. Ya jadi untung ya kalau pakai PGA RTX yang punya fitur DLSS tadi. Terus yang kedua, adanya fitur Ray Tracing. Ya saya rasa fitur Ray Tracing ini kalian juga udah pada tahu ya. Bahkan di game Spider-Man yang terbaru ini ternyata banyak banget frame-frame yang memperlihatkan efek Ray Tracing. Ini terlihat jelas seperti adanya sinar matahari ketika di atas gedung, terus efek air yang menampilkan bayangan, tuh kan ketika ada pertarungan ada air di bawahnya, bayangan-bayangan karakter yang ada di atas air ini tuh kelihatan. Nah ini teknologi Ray Tracing ya. Jadi nggak heran kalau kita pas main game ini tuh bakalan merasakan real time pantulan cahaya seperti di dunia nyata. Ray Tracing ini tuh dijalankan oleh RT Core. Untuk saat ini PGA card Nvidia masih yang terbaik untuk menampilkan Ray Tracing dibandingkan dengan pesaingnya. Orang-orang awam bakalan takjub kalau melihat game-game yang seolah seperti nyata, seperti pantulan cahaya, efek api, pantulan bayangan dari air, dan lain-lain. Ini terbukti ya ketika teman saya main ke rumah saya,
terus saya pas main game yang menggunakan PGA card RTX, terus saya aktifkan ray tracingnya, teman saya bilang kayak gini, wih, gamenya kelihatan nyata ya, bayangannya tuh real, ini mirip sungguhan, pasti si PC gamingnya ini mahal banget. Padahal kan rahasianya cuman pakai PGA RTX. PGA RTX juga sekarang yang RTX 3050, 3060 nggak terlalu mahal-mahal banget ya. Tapi kita sudah mendapatkan fitur-fitur ray tracing yang seperti tadi. Terus yang ketiga, ini biasanya digunakan oleh gamer-gamer yang suka game FPS, yakni fitur Nvidia Reflect. Misalkan nih di Valorant. Fitur ini tuh meminimkan latensi antara klik mouse menuju ke PC ya, khususnya PGA card, lalu outputnya ke monitor. Jadi proses ketika kita klik nembak dari game itu ada beberapa proses. Makanya kita sering dengar monitor yang punya fitur respon time-nya kecil ini bisa dimaksimalkan, apalagi kalau kalian pro player. Terus yang keempat, adanya NVENC atau encoder. Yang ada pada Nvidia ini tuh sangat efisien, bahkan masih yang terbaik dalam urusan rendering. NVENC ini tuh dibantu oleh CUDA core yang ada pada PGA Nvidia. Makanya ketika dipakai playback di Adobe Premiere, dipakai render, ini menjadi andalan banget ya. Terbuktilah konten kreator, bahkan saya juga di sini menggunakan RTX ya untuk mengedit video YouTube Sekilas IT. Nah, makanya ini bisa diandalkan kalau kalian mau gaming dan editing tipis-tipis. Seperti pertanyaan di awal tadi. Jawabannya rakit PC untuk apa? Untuk gaming dan editing tipis-tipis. Terakhir ada Nvidia Broadcast. Nah, fitur ini tuh untuk streamer. Si NVENC ini juga berguna bagi streamer yang mau pakai OBS buat streaming. Bahkan, fitur Nvidia ini juga bisa diandalkan para streamer. Fungsi Tensor Core diandalkan lagi nih di sini. Kita bisa membuat background streaming kita menjadi blur tanpa green screen di belakangnya ya. Terus kita bisa merubah backgroundnya ya sesuka hati, pakai template atau pakai gambar apapun ini bisa. Terus ada lagi fitur AI noise cancelling ya, dimana misalkan mic kalian ya belum support noise cancelling, tapi ketika diaktifkan fitur tersebut maka si mic kalian bisa mendukung noise cancelling tersebut. Jadi ya ini fitur-fitur AI yang ada di PGA RTX series. Dan satu lagi, ini yang paling menarik, ada auto frame ke wajah kita. Jadi seolah-olah kamera ini tuh ngikutin pergerakan wajah kita ketika streaming. Misalkan kita lagi mau bergerak ke kiri, terus bergerak ke kanan. Nah, si kamera itu seolah-olah kayak ngikutin. Padahal AI ini yang bekerja, bukan si kameranya yang ngikutin ya. Nah, ini fitur-fitur unggulan yang bisa diandalkan oleh gamer, oleh konten kreator, oleh streamer. Makanya kebanyakan saya rakit PC menggunakan PGA RTX, ya alasannya itu tadi ya. Main game oke. Untuk editing juga oke juga. Untuk streamer apalagi gitu kan, udah banyak fitur-fitur yang disediakan di PGA RTX series, khususnya yang 3000 series ini ya, RTX 3070 Ti, karena memang kebetulan teman saya mau main gamenya nonstop, katanya 24 jam gitu kan. Jadi ya udah pakai PGA card-nya yang lumayan kenceng, saat orang atau penonton nonton live streaming kita tuh tetap mendapatkan visual yang bagus karena output dari PGA card-nya juga ya bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya tipis gitu kan, pakai RTX 3050, 3060 juga sebenarnya udah bagus juga. Fitur-fitur seperti ray tracing, DLSS, Nvidia Reflect itu udah ada di sana juga. Nah, gimana teman-teman? Udah terjawab belum pertanyaan kalian di awal tadi? Karena banyak banget ya teman-teman di luar sana nanyain kenapa pakai RTX. Ya salah satu alasannya fitur-fitur yang tadi. Terus pas ditanya rakit PC mau dipakai apa, jawabannya pasti selalu gaming dan editing tipis-tipis. Ya tentunya jawaban yang paling tepat menggunakan PGA dari Nvidia RTX series ini, seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini dan jawaban ini dan fitur-fitur yang saya sampaikan bisa sedikit menambah informasi untuk kalian. Jadi teman saya kalau misalkan nanti nanya lagi, Bang kenapa pakai RTX, saya suruh nonton video ini aja gitu. Oke, mungkin gitu aja. Kalau misalkan kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Jangan lupa cek di deskripsi, ada info menarik untuk kalian juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.